Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa Dambar ID yang berbahagia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, salah satu tokoh muda yang sangat inspiratif, termasuk alumni Pondok Lirboyo, alumni Ribat juga, dan alumni alma mater yang lain. Beliau termasuk kader yang luar biasa yang saat ini menjabat sebagai Ketua LDNU Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Beliau adalah Kiai Hadi Wibowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol sore ini. Ya, Saya manggilnya apa ini ya? Pak biasa, Kak Apokan biasa. Macam Kiai. Nanti Ketuaan Kiai Rubaya. nggak mau dipanggil Kiai karena ketuan gitu kata. Jadi lewat katok tua gue, nek Kiai niku kesane tua. Jadi ngeten Gus. Nanti biar natural aja. Sak metune di cangkemku apa ngono ae. Nanti keluarnya manggilnya apa terserah wis sak metune. Manut. Kita ngobrol tentang kisah Anda. Ini nak cara bahasa cah nom gitu kan, tentang kita atau tentang kamu. Ini kisah Anda, tentang Anda, Pak. Dari perjalanan hidup jenengan. Kalau kita lihat sekarang ini kan jenengan lebih banyak mengabdikan diri dalam dakwah. Betul. Baik itu dakwah di lembaga formal maupun non formal. Ya. Di sekolah, jenengan di sekolah formal juga saya yakin mengampunya nggak lepas dari masalah keagamaan. Betul sekali. Jenengan juga aktif di LDNO. LDNO-nya juga bukan hanya layah mutu walayah ya. Artinya LDNO-nya itu berfungsi dengan baik di bawah kendali jenengan. Artinya jenengan ini ya nggak lepas dari dalam tanda kutip kiai atau ustadz tadi kalau kiai dianggap Materi pasaran. Sekarang banyak kiai atau ustadz karbitan, tapi saya yakin jenengan bukan yang termasuk karbitan karena kita juga taulah sak kamar bareng dulu. Betul. Ini senior saya ini, benar saya. Mondoe senior saya, tamatnya senior dia. Masuk duluan, keluarnya belakangan. Beliau masuk belakangan, keluar duluan. Padahal karena saya lama juga sama beliau, sering ngobrol-ngobrol. Saya tahu persis beliau itu cita-citanya jadi tentara. Nggih, terus nggih. Cita-citanya itu jadi tentara dan itu bukan hanya kayak cah cilik, kayak anak kecil ketika ditanya cita-cita kamu apa dokter, besoknya ditanya lagi cita-cita kamu apa polisi, besoknya ganti-ganti lagi cah cilik. Ini bener-bener pengen jadi tentara. Iya, betul. Nah itu dari cita-cita pengen jadi tentara kok malah jadi pondok, padahal pondok itu nggak ada fakultas tentara. Betul. Gimana ceritanya? Oke, matur sebelumnya kepada Haji Yusuf dan teman-teman kru Dambar ID yang ada Mas Ibad juga Mas di sana. Jadi dulu itu sebenarnya memang latar belakang pendidikan saya itu kemudian cilik saya kan ikut simbat masa kecil 0 bulan sampai 5 tahun dari bapak si mateng di Depok ikut ya. Ceritanya lengkap mulai dari umur 0 bulan. Kemudian pas usia sekolah itu saya ikut simbat dari TK sampai SD lulus. Sejak kecil bapak saya itu luar biasa. Selalu kasih rencana. Pokoknya besok ke mondok, besok mondok kudu mondok. Alasannya kenapa? Karena si Mbah Buyut itu dulu orang Ketang Siti itu pernah lah tentang mondok. Nah, cuma angkatannya bapak, berarti bapak dulu itu tidak ada yang mondok. Bapak itu kecewa. Saat itu katanya ekonomi berantakan, bapak jadi tulang putih nggak sempat mondok. Pingin mondok tapi tidak kesana. Nah,
Sing dituju saya nggak tahu. Dari 6, jadi pas 5 dan 5 bersaudara itu yang diminta untuk mondok saya. Nah, cuma pas saat itu lulus SD, bapak minta wis milih Gontor apa Tegalrejo dulu. Gontor apa Tegalrejo? Itu lulus SD. Lulus SD. Nah, Simbah nggak boleh karena saat itu Pak Presiden Soeharto masih gencar memprogramkan wajar 9 tahun. Ya, wajib belajar 9 tahun. Nah, jadi Simbah, ojo iben formalnya tuntasnya. Makanya saya SD negeri, kemudian SMP negeri 1 Bojong. Baru setelah saya lulus SMP negeri itu, saya sudah kan kontek-kontekan dengan teman link ke SMA Taruna Magelang. Jadi syaratnya pun tak KB, terus tak baca semua, bahkan nilai saya sudah cukup, fisik saya dulu belum minus. Normal KB ya, normal KB. Tapi begitu saya mau daftar, terus saya keterima, ternyata Bapak Kuntur tidak kerja. Serak, Bapak lari boleh sampai jadi tentara. Si mana ben, jadi tentara, tidak mati gasik jadi. Tidak mati kasih. Itu berarti jenengan sudah memang bener kan ya, artinya sudah di plan pengen masuk ke Taruna. Sudah, saya tanyakan dulu, ada guru bukan BK ya, guru BP kok. Saya tanya, BP kan juga mengarahkan nanti plan ke depan mau kemana itu. Tapi SMA Taruna dulu juga di sekolah SMP juga aktif di Pasus, tidak hanya OSIS, saya buka OSIS dulu, juga Pasus sudah militer. Makanya saya terinspirasi itu ingin lanjut ke Taruna. Tapi ternyata Pak dikata Bapak Gubernur tidak kerso, wes pokoknya butuh mondok. Saya langsung merasa tuh masa depan saya sudah dirampas Bapak itu. Waktu itu. Saat itu, masa depan saya sudah dirampas Bapak. Tapi di sisi lain di hati kecil saya sih sering ngrungokno jangan simbah gitu. Malu ke wong tuwa. Itu jenengan satu rumah sama Simbah? Iya. Oh, SMP enggak, SMP sudah misah tadi. Sejak 1 SMP sampai 3 SMP sudah bareng ibu. Tapi punya kedekatan. Saya keling jari itu sama Mbah Ibu. Mau ke wong tua insya Allah betul-betul. Sudah. Nah, cuma saya ngajukan syarat ke Bapak, kalau turun mondok, asalkan wonten lembaga formal itu tetap insya Allah. Kok syaratnya enggak kayak anak-anak sekarang? Apa? Kula purun mondok, syaratnya NMAX. PCX. Syaratnya ada formalnya. Ya wes. Saya akhirnya nyarikan monggo wis golek bebas ya ketepaan. Saya punya teman satu letting yang kakaknya di Lirboyo, tapi Lirboyo di Mbahnya Imam Allahnya Al-Makusia dulu masih HM Putra. Wes terus di sana tadinya saya betahke saja proses yang berat. Karena coba SD negeri, SMA negeri ngaji ini mau bekal dulu dari Mbak Kakku cuma ngaji Quran. Jadi bangsa utawi iki iku nang sorok terus masih asing semua. Makanya saya akhirnya betahke saja itu 1 semester kurang. Apa meneh makno sing ngono ora ngono. Ora bangsa nang cukup kok ya. Bangsane ndok kamon-kamon. Ndok kamon-kamon aja ngaruh biru semua motor gini. Jancuk aliwon yo. Jancuk kok jancuk ta lho. Jancuk ya kok jancuk. Jangan dikat ya. Akhirnya seiring waktu saya mulai betah itu ketika saya beriring waktu mengawasi diri. Jadi jebule aku bicara ini salah, atus julurku salah, sholatku belum benar, nutup aurat itu belum beres. Nah dari itu saya itu berarti itu salah kabeh. Nah setapak demi setapak saya mulai betah di pondok pesantren. Nah kesini teman-teman saja protes naik pulang itu ya. Jadi kok mondok banyak yang misalkan itu dia bener nih Taruna orang lo kiai dibongkir orang meter jadi nek insinyur kok dokter apa ya kok jenderal dibongkir meter kiai dibongkir Allah sampai segitu deh saya akhirnya apa dikata memang ya, tadi saya prinsipnya tadi ridho orang tua adalah segalanya. Berkah yang kedua kulun punya saru 50 kolak. Jadi segala sesuatu itu memang akan tercipta, akan dimudahkan pada sesuatu yang tersetting memang untuk dia. Iya. Kira-kira gitu sampai sekarang sih. Itu akhirnya ke Mahrusia atau HMP waktu itu ya. Nah, ada kisah lucu sih. Jadi saya itu di HM Putra, ketepaan di lalah karang cetak eneng organisasi di SMP saya ketua OSIS, di Aliyah Tribakti dulu namanya juga OSIS. Ada kasus saat itu tidak perlu diceritakan terlalu detail ya. Ini ada kasus bahwa ada pemerintahan kepala sekolah itu
korupsi, dan saya juga mengantongi data list sekian. Nggak usah diceritakan kalau disebutkan tadi. Rasa brand merek karena sama jenenge rasain. Ini setelah terbukti saya saya tanya satu-satu lah. Ketepan saya jadi ketua OSIS demo. Singkat cerita demo akhirnya demo sukses, kasih sama lingkungan, tapi dengan sangat terpaksa saya harus di-drop-off. Dipindahkan, baru dapat 1 tahun kuartal ke-3. Hanya dengan sangat terpaksa saya pindah, dibuatkan surat pindah oleh Bidang Imam Pemerintah di Kemenak dulu ke depan. Nah, pindahnya terus tadi di pondok pesantren di tepi. Terlibat selesai sambil pondok di situ, diniyahnya juga. Nah, selesai dari situ saya kembali ke hidup. Lagi. Oke. Jadi gitu ya. Ternyata cita-cita tentaranya itu yang menggagalkan orang tuanya. Tapi di balik itu justru kalau seandainya beliau jadi tentara, mungkin siapa sih yang kenal? Kalau sekarang jenengan jadi tentara, orang kira lek wis jadi jenderal, nggak mungkin lah. Tapi bodoh, AHY itu pesaingan aja nggak? AHY juga. Berarti jenengan mau nyalon gubernur juga? Oh, gitu ya. Terus tadi juga disinggung ya, di pondok dapat sentuhan-sentuhan langsung oleh Allah yarham sama ya imam itu kan selama di HMP. Tapi jenengan banyak menghabiskan waktu mondok itu malah di induknya ya, di induk. Dan kira-kira di induk itu ada apa ya yang kira-kira membawa pengaruh ke kehidupan bahkan sampai sekarang? Kalau sampai sekarang jelas, jadi saya selalu pakai prinsip man khodama khudiman. Jadi nilai pesantren yang memang ada duanya adalah betul-betul khidmah itu luar biasa pengaruhnya di masyarakat. Itu tetap saya bawa sampai di masyarakat. Boleh dikatakan gini loh maksudnya. Man khodama khudiman gitu kan. Ya itu mungkin bisa dijelaskan. Ya. Barang siapa yang mau berkhidmah melayani, kelak dia juga akan melayani. Itu sudah sebagai konsekuensi. Artinya kalau kita mengabdikan diri kepada masyarakat, kepada umat, maka Allah juga akan mempermudah kehidupan kita, gitu loh. Monggo lanjut. Nah, yang saya lihat itu adalah pesantren itu miniatur kita di masyarakat. Jadi kayak apa nanti kita di masyarakat itu gambarannya sudah terpotret di pesantren. Rasa aku dulu sampean ya. Gitu. Aku nyamang sampean sejak kamar kan. Isinya kertas, rapat, terus tekan rumah kayak gitu. Tekan rumah kayak komputer. Nanti rapat beratur waktu dengan tekan gitu. Jadi saya sama sih sebetulnya sama. Kita potong ya. Jenengan dulu di pondok itu kan ketua pusat. Ketua pusat tuh. Sanawi ya. Sanawi kelas 3. Ya benar. Sanawi kelas 3 jenengan ketua pusat. Saya ketua pusat alias kelas 2. Biasanya kalau kelas 2 kan lanjut ke kelas 3 juga jadi ketua pusat. Saya itu sampai bertanya, dulu belum ada TikTok, jadi yang saya tanya nggak sampai jawab. Kamu nanya nggak sampai jawab gitu sih. Saya tanya ke mustahik saya, aku kok pulau. Padahal yang lebih senior, yang lebih potensial ini kata dalam pandangan saya memang gitu. Jawabannya mustahik saya dari Demak. Jawabannya gini, sampean kan sak kamar karo Kang Hadi. Lah Kang Hadi kan tahu jadi ketua pusat. Jadi sampean takok-takok penak. Tapi kok gak nyambung. Bukan Pak Mahin. Itu. Ya akhirnya ya sak kamar sing model manusia kertas itu diantaranya ya ini ya. Lanjut mungkin malah dawa kok durasinya. Oh nganu, saya satu alia. Satu alia ya? Sing tiga sale Kang Fadli dari. Oh iya. Ya. Ya itu yang saya lihat bahwa pondok itu miniatur, apapun yang kita lakukan di pondok itu otomatis ke bawah di masyarakat. Dan saya itu sudah teruji. Itu udah kopi mustahik ya, Pak, otomatis dulu ada mustahiknya yang gitu. Itu yang saya bawa. Jadi satu khidmah, kemudian juga bagaimana kita bisa mengatur komunikasi. Daerah Daipun Mbah Yai Abdul Aziz
Allahumarham kan beliau selalu mengeluarkan santri itu bisa jadi pakuna. Ya. Salah satunya adalah bagaimana menyatukan pendapat sekian komponen masyarakat yang beda itu supaya bisa terakomodir terus tidak ada masalah. Itu nggak harus menampakkan diri. Betul. Paku kan Iya. justru dia akan fungsinya maksimal ketika dia nggak menampakkan diri. Betul, sudah mungkin dilupakan Nah, di tempat, kemudian dia juga harus sadar posisi, sadar kemampuan. Paku Belanda yo, paku Belanda, reng-reng musuh-musuh jangan sampai silang. Jadi itu yang saya bawa dari masyarakat bisa khidmah. Sampai sekarang ini saya yang tadi khidmat, kemudian bagaimana kita betul-betul menjadi filosofi paku yang disampaikan oleh Mbak Abdul Aziz. jadi salah satunya aja lah itu ya. Tentu yang lain masih banyak. Masih. Itu filosofi yang luar biasa. Bahkan saya ingat sampai Najwa Shihab. Betul, Najwa Shihab itu sampai mengutip filosofi paku itu. betul. Najwa Shihab pernah mengutip itu filosofi paku itu. Jadi ya luar biasa. Memang dulu Allah yarham Mbah Yai Aziz itu luar biasa ya kalau memberikan dawuh-dawuh. Setuju. Iya. Orang Berapa lama pun beliau dawuh itu betah, enak gitu. Dan nggak harus lucu-lucu juga, nggak harus lucu-lucu, nggak harus enak gitu. Di antaranya tentang paku itu. Jadi kalau kita lihat paku di setiap rumah itu kan pasti ada pakunya. Bahkan yang menjadi atap konstruksinya itu kan butuh paku. betul, betul. Tapi nggak pernah orang tanya, oh, ada rumah bagus, ini pakunya apa ini? Pakunya beli di mana? Enggak. Paling kayunya apa masih mungkin iya, gentengnya apa masih mungkin iya. Padahal kalau nggak ada paku naik ambrol. Betul. Pakunya juga dia nggak mutung, kan? Dia nggak mutung, itu ya luar biasa kan. Itu di pondok memang banyak ya ilmu yang bisa Banyak. diserap artinya. Kelemah Dewi, wah keren. Di kehidupan pesantren itu ilmu nggak hanya didapat di dalam kelas. Betul. Kita di sana 24 jam kapanpun dalam kondisi apapun bisa dapat ilmu. Betul. Bisa dapat ilmu. Di kamar itu ya bukan di kelas lah. Kamar itu ibaratnya kalau kita di luar pondok ya, kamar itu ibaratnya rumah lah. Betul. Ibaratnya rumah, kita di dalam kamar ketemu dengan teman-teman yang lain. Dari jenjang-jenjang yang berbeda, tingkatan yang berbeda, ya ngobrol-ngobrol pun bisa dapat ilmu. Saya banyak belajar dari beliau. Banyak belajar dari beliau, termasuk masak barang. Oh, pintar masak. Apalagi kalau pas kita lapar makan masakan beliau tuh enak banget. Tapi ada satu kisah itu sih tak skip, jadi tidak saya sampaikan. Cuma akhirnya yo barang lulus ini tak omong deh. Mayoran kamar itu ini bisa menarik di pondok, tapi jangan ditiru. Hanya bagi yang ahli saja. Betul, saya itu di pondok ditunjuk jadi chef dan saya itu memang saya beres gitu. Jadi dulu dapur tidak semewah sekarang kok. Ya. Isi berayaan murid karo coro karo tikus. Nah itu Terus kita ngobrol nggak usah pakai skripnya serat tangguh. ada pengalaman menarik. Jadi suasana ricuh pas ono peteng pisan arep mayoran iso arep lebaran itu. Saya bagian chef, ngatur bumbu dan sebagainya. Nah, konco-konco tadi jam saya ngulek bumbu itu. Bumbu selesai terus sambal. Biasa kita orang sambal nggak komplit lah. Ya. Pas sambal itu tiba-tiba karang peteng dia keji. Blek. Oh malam. Ya malam. Kerata. Apa itu? Tak terus nih. Kerata. Akhirnya bareng jemput damar ya. Kalau teracak tikus sih. Yang sambel. Akhirnya, aduh, iki nek data buang ora kepangan blonjone kapan wis dikonco. Akhirnya kok wis tak oduk wae kae rampung terus tak suduh. Wis ya dipangan. Itu mayoran kelas apa kamar? Kamar. Saya ikut makan deh. Yo meo. Wis lah sampean orang aku wis nyuci piring kamu. Jadi apa boleh dikatakan sambil cap teracak tikus itu. Yang dulu di 6 satu kurun sama kita sama-sama korban. Beliau pelakunya. Salah satu nih. Ya Allah. Kamar kita yang dulu kita paling maksimal 23 orang, 25 orang. Sekarang 40 lebih. Satu kamar itu 40 lebih. Iya, luar biasa. Dan sampai sekarang
bahkan transfer pemain. Saking overloadnya transfer pemain ke kamar lain. Terus gini, setelah di pondok selesai masa enggak kalau khasnya kita Lirboyo itu kan menghindari istilah boyong. Pindah. Setelah selesai masa di pondok pindah ke rumah. Itu kan ibaratnya kayak anak baru lagi. Kayak anak baru mondok. Sahanyar baru di pondok itu biasanya dia bingung mau melakukan apa, terus sama siapa, saya harus gimana gitu. Nah ternyata setelah kita selesai masa di pondok sudah pindah di rumah itu lebih dari seperti Cahanyar mondok kalau ya. Lebih bingung gitu, lebih bingung dari pertama kali mondok. Jadi kan gimana ceritanya? Jadi gini, sebelum ke situ ya, aku gini Ji, biar aku curhat dari Kang Sukron. Kang Sukron Bojong? Iya. Punya lapor pelut itu. Nunjuk soalnya. Ngono ya digenahne. Tapi sekarang sing kiai. Iya, tapi tetap melut. Nah itu, saya dulu sebenarnya. Saya sebenarnya dulu mondok itu pertama kali niatin cuma 3 tahun Pak Sanawi. Pokok Alfiah wis nambah, terus maklum nambah, selesai alat selesai, saya anak sudah selesai, atau pengen Fatul Mu'in pulang karena dulu sudah hampir jadi dengan oh iya, saya tahu lah itu. Tapi jebule ternyata baru 1 tahun kok malah ada kejadian jadi orang lain, akhirnya malah ini baru kayak patah hati akhirnya tamat. Enggak, kok bahasanya dihalusin banget ya? Kenapa? Jadian jadi sama orang lain, kenapa enggak dibahasakan saya ditolak atau gimana? Oh udah ditolak. Wong tuane nopo kok? Cuma jenengan rencana sama wong tuane apa sama anaknya? Anake. Wong tuane nopo bocah otomatis. Terus saya akhirnya baru kayak patah hati tamat. Nah begitu tamat saya kan tidak langsung pulang, saya pindah ke Mbak Nia Ketuhanan, tabarukan di sana, sempat juga di Pare 3 bulan di sana kan sama beliau. Terus ketika pulang kok saya ini kok ono kampung Inggris Pare itu ya. Oh iya, ada. Emang iki. Saya modal di sana 3 bulan, lulus, saya pulang. Nah, itu setelah Sanawi ya? Setelah apa? Setelah Sanawi. Beralih ya tamat 2009. Saya pindah ke Pare, Bayahanan, Fatul Ulum, kemudian itu Sawal. Masuknya Sawal menjelang Besar itu, rodok telat. Oh, dulu kota. Terus ke Pare saya pulang itu baina. Saya itu karena kan aslinya ya wes. Ya, itu di Pare itu tapi nggak terplan sebelumnya. Artinya waktu tamat Lirboyo sudah punya plan ke Pare atau? Nah, saya itu menimbang ketika tamat aku mikir gitu. Jadi saya itu ngaji nih kurang. Jadi koleksi kitab ya Allah. Jadi aku isi itu mau kadang manusia kata isi itu enggak iso rapat. Aku mulai kok kurang banget. Makanya saya memutuskan tabarukan ngaji sama banyak anak itu. Oh iya. Memang sudah plan berbanyak kitab lah. Orang baru rasa beliau. Terus baru ke Pare itu. Sudah pulang itu jadi wayang nikah. Saya itu tamat umur 25 atau 26. Cuma ternyata kakak saya belum, orang tua belum izin. Ya wes. Urut kakak Mose lah, gimana mungkin boleh? Nah, saya kuliah di Stein dulu, masih Stein, sekarang sudah Win Gusdur. Win Gusdur. Sekarang sudah Win Gusdur. Sekarang namanya Gusdur. Win Abdurrahman. Nah disitulah saya mulai ya, sambil kuliah, sambil ngerawat bapak saya satu minggu sekali ke Depok, terus juga khidmat di masyarakat, lalu mau ngaji lah keliling. Nah, ya itu tadi. Memang adaptasinya itu memang ya tergantung kemampuan kita bagaimana bisa membuat diri di pesantren. Saya yakin lah, teman-teman yang sudah biasa tampil di pesantren, musyawarah, diskusi, kebiasaan dengan komunitas yang personnya beda, heterogen, Madura, Bandung, Cirebon, Jawa Timur dan sebagainya. Itu di masyarakat saya yakin maksudnya umpama adaptasi itu tidak terlalu sulit, adaptif sekali. Jadi saya langsung sedikit banyak ya pokoknya ada berapa saat bisa-bisanya saya mulai ngaji. Yo tadinya di masjid, kemudian madrasah itu. Itu masa kebimbangannya itu berapa lama? Saya justru kebimbangan itu ketika sudah kuliah. Kuliah itu semester 4 saya mulai merasa tersesat.
mungkin kuliah sing tepat ora. Terus ya, kemudian juga sudah mikir ini wae produktif kudu wis nyambut gawe dan sebagainya. Cuma luar biasa bapak saya itu luar biasa. Kerja wis ono wae. Oh sampe wis dijazai amal orang baik. Terus jadi rasa khawatir nek pas wae mesti untuk bapak awakmu ngeper karo sing urip. Itu aja Pak. Ya saya pikir. Dilalah saya semester 6 itu diminta sama dosen saya untuk belajar. Belum lulus pun sudah. Kamu nggak usah sampai tamat. Kamu untuk belajar di lembaga saya di SMK sekarang sudah pakai biji Pak Umar. Sekarang langsung tidak begitu lama begitu saya terjun di lembaga pendidikan formal sudah semakin tertata. Intinya ya tadi semangat merdeka mari bisa cepat nih lembaga pendidikan formal. Artinya ya tetap kita ngestokaken dawuh para mas saya. Kita ngestokaken dawuh para mas saya. Kalau itu kita pegang, kita aplikasikan, ya tadi itu. Ngadep dampar malah ngadep lilin. Ngadep dampar itu kan bentuk man khodama itu. Iya, betul. Di antara bentuk man khodama. Jadi kalau kita ngestokaken dawuh mas saya, ngadep dampar, ya nanti kehidupan kita itu akan hudiman. Iya. Itu ya. Betul-betul ditoto pengiran. Nah, gitu. Ini yang saya rasakan ditoto pengiran. Dari hasil ditoto pengiran. Dan tadi saya prinsip karena memang nek ngumpul ke wong ngaji di masjid musola itu fluktuatif. Artinya udah semangat ngaji. Tapi nek sekolah kan sudah jelas. Sudah jelas. Jadi audiensnya sudah jelas, jenjangnya tertata, waktunya juga ada jatah itu. Bagi saya dakwah yang efektif di lembaga pendidikan formal. Boleh tak? Ini orang mulang mau yang taruh dakwah sewajar tidak bisa. Ya, tapi juga ini baratnya itu pasarnya sendiri-sendiri lah itu kan ya. Ada lah. Formal ya juga emang harus di itu. Terus yang non formal juga ya jangan sampai kita lepas gitu saja. Karena kan orang ngaji itu sampai meletak di dalam tanah itu baru selesai. Jadi di kampung-kampung beliau itu ya masih aktif dari musola ke musola sampai sekarang pun masih selalu. Saya pernah ikut waktu kemarin mau survei untuk safari ya. Kebetulan kan beliau pemandunya karena safari yang akan datang itu kan di wilayah dakwah beliau ini. Saya tahu medannya itu jalannya yang biasa beliau ngisi ya mendaki gunung, lewati lembah, ngono-ngono kayak lah ya. Ya itulah, itu ya perjalanan ala-ala pesantren. Memang kita dibentuk ya untuk memang bentuk semacam itu. Cuma ya bentuk ngadep gambarnya itu memang beda-beda, variatif. Ada juga yang lebih ke ya sama-sama dari pondok juga, tapi lebih ke bisnis. Lebih banyak bekerja, karena memang dia punya potensi itu bisa menghasilkan kekuatan finansial yang bagus, itu dikejar. Tapi hasilnya ini beda nih. Orang gumangan dewe, tapi untuk menghidupi dakwah itu. Selain deknen masih tetap ngadep dampar walaupun dengan frekuensi yang lebih kecil. Jadi sesibuk apapun ojo ninggal ngadep dampar. Bahkan saya lupa ya, dari Duriah juga yang tahu. Saya lupa siapa ya. Wes minimal ngadep gambar gua anak-anakmu. Sampai ngadep gambar. Jadi artinya sesibuk apapun kita jangan dihilangkan itu. Terakhir Gus. Yang walaupun tadi sebetulnya kalau ditangkap itu banyak banget. Saya pengen lebih lebih detailnya lagi. Nilai-nilai kepesantrenan yang jenengan pegang sampai saat ini kan banyak banget nilai kepesantrenan. Kalau kita pegang semuanya tangan kita nggak cukup lah. Iya, cukup. Salah satunya yang paling penting jenengan jadikan sebagai prinsip apa? Kalau saya itu gini, pesantren itu sing banyak ya. Coba kalau orang ditanya cuma satu kata untuk pesantren, macam-macam, satu akhlak, religius, sederhana, gotong royong, mandiri banyak. Tapi kalau kita tangkap satu telah akhlak ini luar biasa karena ini menjadi mata uang yang ning diwepai
Bahkan saya sudah uji ning diwai bocah pondokan meskipun tidak tamat lah ya. Ini lulus khidmah di masyarakat itu akhlak di pesantren itu luar biasa. Karena saya bandingkan ya, saya pernah mondok, ya pernah sekolah, pernah kuliah itu jauh. Pernah gini saya itu. Dulu kan saya basic negeri, SMA negeri, SD negeri. Jadi Mantan calon tentara. ya begitu sampai di pondok, aku nyaman. Dia ini suka luar biasa. Mobil minimal apa yang di zaman ini? Innova. Belum, Innova belum. Dulu yang paling kelihatan itu Kia Carnival zaman itu, terus ada Opel Blazer zaman itu mewah-mewah lah itu. Mewah-mewah itu. Zaman itu mewah. Kia ini bayar suka. Tapi kenapa gedung madrasah sebanyak itu kok tidak memberikan fasilitas kursi untuk santri? Cuma ada satu meja dan satu kursi. Saya tuh sempat berontak secara spiritual. Ini kulit teman. Masih baru santri baru. Jadi kan nulis ini kan pena. Begitu saya pahami, saya baru paham betul itu begitu saya keluar. Saya komparasikan dengan kehidupan pendidikan di lembaga formal. Itu nenek pondok, kan madrasah cuma satu lokal disediakan satu kursi dan meja itu ternyata punya sebuah filosofi yang luar biasa. Jadi santri itu punya mindset bahwa meja dan kursi itu bukan punya orang sembarangan, tapi hanya untuk orang yang berhak diistimewa ahlul ilmi lah. Jadi wong sing ngalim, terus mutabahir, unta amilin juga. Sehingga setelah nyawang itu berarti tidak ada satupun saya tidak pernah lihat jam kosong santri kira berani duduk di situ ya betul. Itu memang betul nyata lah ya. Bahkan nyuwun sewu ketika ngerok isi pun ya nggak berani pakai kursi itu. Hatta ini saya punya guru nama Kiai Badruddin dari Rembang. Beliau itu megang filosofi satu kursi satu meja itu sampai beliau jadi guru. Beliau sudah tamat pondok, jadi mustahil tidak berani duduk di meja atau di kursi mustahil tidak berani. Beliau tidak merasa itu bagi saya itu orang guru saya. Tapi setelah saya bandingkan di lembaga formal, aku kan bagi kuliah ya Allah dosen di rumah kok. Kursi ini dosen kan geledekan. Oh ya. Kadang-kadang kalau tepak sikili mahasiswa. Jam sekarang. Jadi kalau kursinya saja sudah ditakdim, ya, bagaimana dengan yang berhak duduk di situ? Itu satu pahala. Kemudian yang kedua, yang saya rasakan itu ya berpengaruh juga saya tanamkan bagaimana santri itu dilatih ya, untuk membangun alaqah spiritual dengan guru. Nah ini yang tidak ada. Dulu kan saya kaget saben hatta yang madrasah aliyah kan saben pelajaran ilah hadrati. Ini ada kan ada pelajaran IPA terus ilah hadrati Isaac Newton, ilah hadrati ke Charles Darwin tidak ada. Ya, ilah hadrati Yudhistira. Tapi di pondok itu setiap ganti pelajaran mesti ilah hadrati. Disinilah bahwa hubungan yang paling indah itu adalah hubungan antara santri dan sampai sekarang. Makanya begitu saya ngaji, saya sangat bersyukur kalau ini kesempatan ngaji kemana-mana kan semakin saya banyak jadwal ngaji. Berarti saya semakin kuat membuat ikatan spiritual dengan karena setiap ngaji ya hadrati sebut namanya ibadah dari Nabi sampai Nabi. Makanya itu sampai sekarang yang saya geming di satu akhlak itu utama. Yang kedua adalah tadi bagaimana saya membuat alaqah batinnya dengan guru meskipun secara fisik jauh, tapi soal ayat masih punya ikatan yang kuat. Itu yang tidak kita temukan di pendidikan. Menarik ya. Tadi saya kutip, akhlak adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Di mana saja. Tanpa memandang agama malah itu. Iya. Kalau kita, ya itu mata uangnya itu mata uang bukan hakiki lah ya, majazi. Tapi benar banget. Kita pakai yang hakiki lah, mata uang mana yang berlaku di mana saja. Tidak ada. Mata uang paling tinggi apa? Pound sterling. Ya. Pound sterling sampean beli nasi uduk bayar pakai pound sterling. Ke pasar beli bawang bayar pakai pound sterling. Laku enggak? Enggak. Dolar tuku sego megono pakai dolar enggak. Nah, itu. Jadi mata uang yang hakiki pun enggak bisa berlaku di mana saja, tapi akhlak mata uang yang berlaku di mana saja. Luar biasa ya obrolannya ya. Sebetulnya rasanya belum pengen berhenti tapi ya durasi. Cuma pesan saya bukan kepada pemirsa, kepada beliau. Ini bukan pesan lah, harapan semoga dikabulkan.
Semoga ini bukan podcast sama jenengan terakhir. Insya Allah, Harus. Untuk tambahan waktu. Iya. Karena asik Pak. Terus, itulah ya. Berat memang rasanya untuk menghentikan podcast ini, tapi ya memang harus dihentikan biar nggak sampai subuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga obrolan tadi penuh manfaat, penuh inspirasi, dan tentunya akan memberikan banyak pelajaran yang berharga untuk kehidupan kita. Terima kasih Gus sudah kerso rawuh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, boleh komen-komen juga untuk terus membesarkan channel Dampar IT ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.